Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mempertemukan kita walaupun kita dalam keadaan layar. Perkenalkan, nama saya Trimar Joko. Saya adalah salah satu guru di SMKN Kiara Pedes. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan berbagi pengalaman atau berbagi materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara. Kesadaran berbangsa dan bernegara di era sekarang ini sangat penting karena dewasa ini di negara kita adanya penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara. Penurunan kesadaran berbangsa dan bernegara pada masyarakat Indonesia terjadi dan akan berakibat sangat buruk bagi bangsa dan negara kita. Contohnya ada perkelahian antar pelajar, tawuran antar warga. Maka dari itu sangat penting banget kita sebagai pelajar Indonesia untuk meningkatkan lagi kecintaan kita terhadap bangsa dan khususnya definisi kesadaran berbangsa dan bernegara itu apa sih? Salah satu kesadaran berbangsa dan bernegara adalah kesadaran kita untuk membela negara kita. Di sini kesadaran bela negara adalah di mana kita berupaya untuk mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat berdasarkan cinta tanah air. Kesadaran bela negara juga dapat menimbulkan patriotisme, nasionalisme. Nah, setelah kita tahu kesadaran bela negara, jadi berupaya kita sebagai pelajar, sebagai masyarakat Indonesia ikut mempertahankan negara kita dari ancaman yang mengganggu kelangsungan hidup bermasyarakat yang berdasarkan cinta. Contoh, bela negara di masa ini, contoh gampangnya kita adalah memiliki rasa tenggang rasa, toleransi, dan sebagainya. Nah, dari kesadaran bela negara tersebut kita dapat menumbuhkan rasa patriotisme dan nasionalisme dalam diri kita pribadi. Umpamanya kita mempunyai rasa tenggang rasa, toleransi, otomatis kita ikut membela ataupun mempertahankan negara kita dari ancaman hidup bermasyarakat. Contohnya mungkin ada budaya barat. Nah, dari kesekian yang saya uraikan tadi, sebenarnya intinya adalah yang paling penting adalah warga negara, baik pelajar, pekerja, guru, dosen, dan sebagainya, itu perlu menumbuhkan rasa kesadaran berbangsa dan bernegara untuk menjaga keutuhan NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, dengan apa? Dengan caranya masing-masing, dengan toleransi, dengan saling menghargai, dan sebagainya. Artinya kesadaran berbangsa dan bernegara ini sangat penting untuk menjaga Negara Kesatuan Republik. Nah, nilai-nilai bela negara
Nilai-nilai bela negara ada beberapa, kita rangkum 5. Yang pertama cinta tanah, yang kedua kesadaran berbangsa dan bernegara, ketiga itu Pancasila, keempat rela berkorban untuk bangsa dan negara, 5 memiliki kemampuan bela negara. Nah, kita urai satu persatu. Yang pertama adalah cinta tanah air. Cinta tanah air. Cinta tanah air kita dapat wujudkan dengan cara mengetahui sejarah negara kita, melestarikan budaya-budaya yang ada di Indonesia, pastinya menjaga nama baik negara kita di kancah internasional. Kesadaran berbangsa dan bernegara yang kedua, mencegah perkelahian antar pelajar, saling menghormati, menjadi pelajar yang berprestasi di dalam maupun di luar negeri. Salah satu contoh kita mempunyai sifat kesadaran berbangsa dan bernegara adalah saling menghormati antar teman, antar perbedaan suku, dan yang paling penting kalau kita sebagai pelajar adalah mempunyai prestasi mungkin yang jago olahraga bisa dikembangkan dalam olahraga, yang jago seni mengikuti lomba nari dan sebagainya. Itu adalah contoh ataupun contoh nyata bahwa kita sadar berbangsa dan bernegara. Yang ketiga yaitu Pancasila. Pancasila adalah ideologi warisan dan hasil perjuangan para pahlawan yang sungguh luar biasa. Nah, Pancasila adalah alat pemersatu keberagaman yang ada di Indonesia yang memiliki banyak beragam budaya, agama, etnis, dan sebagainya. Nah, Pancasila ini sebagai pemersatu bangsa Indonesia. Keempat, rela berkorban untuk. Nah, contoh konkret pada saat ini di negara kita lagi terkena musibah, yaitu wabah atau pandemi COVID-19. Salah satu contoh ataupun rela berkorban untuk bangsa dan negara antara lain menjadi relawan kemanusiaan. Atau kalau kita tidak menjadi relawan kemanusiaan, kita selaku warga negara Indonesia ataupun pelajar Indonesia selalu menaati anjuran pemerintah untuk memerangi COVID-19 dengan cara menerapkan protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah. Itu adalah salah satu bukti bahwa kita rela berkorban untuk bangsa dan negara dengan cara apa? Menaati anjuran pemerintah. Yang kelima, itu memiliki kemampuan bela negara. Nah, memiliki kemampuan bela negara dapat diwujudkan dengan menjaga kedisiplinan, ulet, bekerja keras, dan belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kemampuan bela negara itu sendiri yang paling penting adalah kita menjaga kedisiplinan. Yang kedua, taat peraturan yang berlaku. Contoh, kalau kita di lingkungan sekolah pada saat menggunakan seragam pramuka, ya kita mengikuti aturan yang berlaku, berarti menggunakan seragam pramuka. Dan kegiatan-kegiatan yang positif untuk bela negara, contoh mengikuti kegiatan pramuka, mengikuti lomba baris berbaris, dan aktif dalam kegiatan kesekolahan. Itu adalah salah satu contoh kita mempunyai kemampuan atau memiliki kemampuan untuk membela bangsa dan negara kita. Setelah saya uraikan tadi 5 contoh ataupun yang harus kita miliki dalam bela negara, yaitu yang selanjutnya adalah nasionalisme. Nasionalisme adalah sikap mencintai dan menghargai bangsa
dan negara sendiri. Jadi sikap menghargai bangsa dan negara kita sendiri. Nah, nasionalisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah nasionalisme dalam arti sempit. Nasionalisme dalam arti sempit adalah sikap mencintai bangsa sendiri secara berlebihan sehingga menganggap bangsa lain rendah kedudukannya. Nasionalisme ini juga disebut dengan nasionalisme chauvinisme. Contoh dulu pada negara Jerman pada masa Hitler, dia menganggap bahwa bangsanya paling unggul. Makanya dia bangsa Jerman itu merendahkan bangsa lain. Yang kedua yaitu nasionalisme dalam arti luas, yaitu sikap mencintai bangsa dan negara sendiri dan menganggap semua bangsa sama derajatnya. Contoh, di Indonesia kita tergabung dalam organisasi ASEAN. Kita Indonesia bergabung dalam organisasi PBB, Perserikatan Bangsa-Bangsa. Itulah salah satu wujud bahwa nasionalisme itu harus diartikan dalam arti luas. Kita mencintai bangsa kita mencintai bangsa kita sendiri, dan juga tidak menganggap rendah bangsa lain. Nah, itu adalah intinya nasionalisme dalam arti luas. Nah, membina nasionalisme di Indonesia ada beberapa cara sebenarnya, tapi saya rangkum menjadi tiga ataupun tiga cara membina nasionalisme bangsa Indonesia. Yang pertama adalah mengembangkan persamaan di antara suku-suku bangsa penghuni Nusantara. Nah, kita Indonesia kan terbagi menjadi beberapa suku bangsa. Nah, kita harus memiliki persamaan ataupun memiliki rasa persamaan bahwa kita adalah warga negara Indonesia. Yang kedua, mengembangkan sikap toleransi. Pasti kita wajib mengembangkan sikap toleransi agar terjadi kerukunan antar suku bangsa yang ada di Indonesia. Yang ketiga, memiliki rasa senasib dan sepenanggungan di antara sesama bangsa Indonesia. Saya ambil contoh untuk poin 3 ada pada saat di negara kita terjadi bencana tsunami, walaupun kita nggak terimbas langsung, kita peduli terhadap bencana yang ada di atau kita peduli terhadap bencana yang terjadi di negara kita. Adapun hal-hal yang harus dihindarkan dari sikap nasionalisme, yang pertama adalah sukuisme. Sukuisme menganggap suku bangsa sendiri paling baik, itu juga nggak boleh, karena akan membuat atau memecah belah bangsa kita. Chauvinisme menganggap bangsa sendiri paling unggul. Ekstremisme sikap mempertahankan pendirian dengan berbagai cara, kalau perlu dengan kekerasan dan senjata, itu juga tidak boleh. Selanjutnya adalah provinsialisme, sikap selalu berkutat dengan provinsi atau daerahnya sendiri. Itu adalah hal-hal yang harus menginjak materi yang selanjutnya, yaitu patriotisme. Patriotisme adalah sikap rela berkorban segala-galanya termasuk nyawa sekalipun untuk mempertahankan kejayaan. Nah, ciri-ciri patriotisme adalah cinta tanah air yang pertama. Kedua, rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara ketika menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Yang keempat, berjiwa pembaharu. Yang kelima, tidak kenal menyerah dan putus asa. Itu adalah 5 ciri-ciri patriotisme. Kalau kelima ciri itu udah ada di dalam diri kita, maka insya Allah negara kita akan
kuat. Nah, implementasi sikap nasionalisme dalam kehidupan sehari-hari. Di sini saya rangkum menjadi 4. Yang pertama adalah kehidupan keluarga, dalam kehidupan sekolah, dalam bermasyarakat, dan berbangsa dan bernegara. Yang pertama adalah dalam kehidupan keluarga. Contoh implementasi nyatanya apa sih? Yang pertama menyaksikan film-film perjuangan. Yang kedua membaca buku-buku tentang perjuangan bangsa Indonesia. Oh, sejarah Indonesia itu bagaimana sih? Ya, kita cari tahu dengan membaca buku ataupun melihat situs-situs perjuangan bangsa Indonesia. Dan mengibarkan bendera merah putih di hari-hari tertentu. Contohnya pada saat 17 Agustus, pada saat Hari Kebangkitan Nasional dan sebagainya. Itu adalah contoh implementasi dalam kehidupan keluarga. Yang kedua adalah dalam kehidupan sekolah. Nah, ini lebih banyak lagi. Karena kita sebagai pelajar, contoh adalah melaksanakan upacara bendera. Terus menghafal lagu-lagu nasionalisme. Yang selanjutnya mungkin kita harus hafal tuh lagu Indonesia Raya yang 3 stansa. Nah, itu kita harus tahu. Jangan sampai kita nggak tahu bahwa lagu Indonesia Raya itu ada yang 3 stansa. Nah, dan selanjutnya adalah belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, kalau dalam kehidupan bermasyarakat, contohnya kita kerja bakti, memelihara kerukunan antar warga, saling menghormati, bersama-sama memajukan daerah atau desa dan sebagainya. Dan selanjutnya adalah dalam berbangsa dan bernegara. Contoh konkretnya adalah meningkatkan persatuan dan kesatuan. Nah, kita sebagai pelajar harus menjaga tuh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Dengan apa? Dengan satu, mendukung kebijakan pemerintah, mencintai produk-produk dalam negeri, dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Itu adalah hal-hal yang kita bisa lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kalau kita udah melakukan itu semua, berarti kita cinta terhadap bangsa Indonesia ini. Kalau kita acuh, berarti kita tidak sayang terhadap bangsa ini. Sebelum saya tutup materi tentang kesadaran berbangsa dan bernegara, saya mengutip kata-kata dari Bung Hatta atau Muhammad Hatta. Jatuh bangunnya negara ini sangat tergantung dari bangsa ini sendiri. Makin pudar persatuan dan kepedulian, Indonesia hanyalah sekedar nama dan gambar seuntaian pulau di peta. Muhammad Hatta. Dari saya cukup sekian. Sukses untuk semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.